Bagaimana cara kau menjemput Tuan Li? Sebenarnya kau bisa menangani urusan atau tidak? Tegur dokter Tanaka itu membuat air mata Devi menggenang di matanya. Sejak kecil hingga dewasa, kakek Tanaka adalah orang yang paling menyayanginya dan tidak pernah berkata dengan kencang kepadanya. Tetapi panggilan telepon kakeknya kali ini, dia ditegur dengan keras dan nada suara kakeknya yang marah membuatnya hampir menangis. "Kakek, aku kenapa? Aku meminta seseorang untuk menjemputnya, tetapi dia sendiri yang tidak mau. Mengapa kakek malah menyalahkanku? Lagi pula, apa yang telah aku lakukan? Mengapa kau memaki orang seperti ini? Aku ini cucumu," ujar Devi sambil menangis. "Diam kau, tak perlu menjelaskan semua omong kosong ini kepadaku. Sekarang, saat ini, kau segera pergi ke depan pintu dan bawa Tuan Li masuk. Ingat, kau harus menyambut Tuan Li dengan baik." Setelah dokter Tanaka berkata dengan marah, dia langsung menutup teleponnya. Devi tercengang. Dia sama sekali tak pernah menyangka bahwa kakek yang begitu menyayanginya akan memarahinya hanya demi orang luar. Beberapa orang di sebelahnya juga mendengar suara kakeknya di telepon, dan Alin langsung berkata dengan marah, "Siapa sih orang itu? Berani-beraninya mengadu kepada kakekmu." Orang seperti ini memang orang yang paling hina, dan aku paling benci dengan orang yang licik seperti itu. Kan hanya tidak menjemputnya saja, lalu apa masalahnya? Selain itu, bukannya Louis sudah memberinya uang agar dia bisa naik taksi sendiri? Kenapa? Memangnya dia harus duduk di mobil Louis? Apa dia benar-benar menganggap dirinya itu sesuatu? Dia juga tidak percaya. Pergi ngaca dulu. Harga mobil adikku itu $2 juta lebih. Pantaskah orang seperti dia ini duduk di mobilnya? Masalah sepele seperti ini saja masih sampai mengadu segala. Dia itu laki-laki bukan sih? Aku rasa dia itu sama sekali bukan laki-laki. Louis juga marah. Bajingan ini benar-benar berbahaya. Tadi saat bertemu dia masih tersenyum. Aku kira dia orangnya jujur dan polos. Tak disangka ternyata begitu hina dan memalukan. Pakai acara mengadu segala di belakang kita. Kak Devi, jangan marah. Aku akan turun dan membuat perhitungan dengannya sekarang. Devi segera mengibaskan tangannya. Sudahlah, kakek tidak pernah marah kepadaku, dan kali ini dia sangat marah. Itu berarti bahwa orang ini sangat penting. Kalian jangan membuat masalah lagi. Nanti jika masalahnya jadi besar, kakek akan marah kepadaku lagi, dan itu malah akan semakin merepotkan. Beberapa anak dari keluarga kaya itu saling menatap, dan Alin juga mengerutkan keningnya, kemudian berkata, "Memangnya apa sih kehebatan orang ini sampai-sampai kakekmu rela memarahimu demi dia?" "Devi, kakekmu masih ingin menjodohkanmu dengannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan kakekmu benar-benar telah bertemu dengan salah satu teman lamanya di ujung gunung sana pada tahun-tahun awal dulu. Jadi orang itu adalah salah satu keturunannya. Kalau benar seperti itu, kau harus lebih berhati-hati. Jangan-jangan kalian memang sudah dijodohkan sejak bayi dulu." Louis bilang, "Anak itu seperti dari keluarga miskin dan terlihat menyedihkan, serta tidak punya selera dalam hal fashion. Apalagi dia juga suka mengadu. Jika orang seperti ini nantinya hanya mengandalkanmu saja, ini pasti akan sangat merepotkan dan tak ada habisnya masalahmu nanti." Kepala Devi tampak mengkerut dan penuh dengan warna kegelapan. Dengan marah dia berkata,
Aku tidak peduli siapapun dia. Bagaimanapun juga, aku hanya menuruti ucapan kakekku untuk menyambutnya saja. Mau mengandalkanku? Suruh mimpi saja sana. Meskipun seluruh pria di dunia ini sudah mati pun, aku tidak akan mau bersama dengan orang seperti ini. Alin terkikik dan berkata, tentu saja. Devi, kita kan kembang kampus legendaris. Siapa tahu saja Tuan Muda Regata akan jatuh cinta kepadamu malam ini pada pandangan pertama. Nanti pada saatnya kita bandingkan mereka berdua. Ini baru menarik. Devi tersenyum dan melambaikan tangannya. Sudahlah, jangan mengolok-olok lagi diriku. Kalian duduk dulu sebentar. Aku akan mengurus orang itu dulu, lalu akan kembali ke sini mencari kalian lagi. Setelah Reva melakukan panggilan telepon, lalu dia diusir ke samping oleh para satpam. Jika bukan karena Reva menyebutkan nama Dokter Tanaka, kemungkinan besar dia sudah akan langsung diusir dari sini. Ketua satpam itu berdiri di sebelah Reva, seolah-olah dia khawatir Reva akan mencuri sesuatu dari sini. Hei, ini sudah lama sekali dan belum ada seorang pun yang datang untuk menjemputmu. Kau masih tidak mau mengaku bahwa kau sudah berbohong. Masih berani bilang Dokter Tanaka yang menjemputmu lagi. Apa kau tahu dia pergi kemana? Tidak seharusnya aku bertanya, apakah kau tahu seperti apa Dokter Tanaka itu? Aku sudah melihat banyak pembohong seperti kalian. Hanya saja ilmu bohongmu ini terlalu dangkal. Setidaknya orang lain itu menyewa mobil mewah, berpakaian dan berpenampilan bagus. Tetapi kau ini meskipun memakai jubah kaisar juga tetap tidak terlihat seperti kaisar. Siapa yang bisa kau tipu? Ketua satpam itu terus mengejeknya. Reva tidak bisa menahan cemberut di wajahnya. Untuk apa kau banyak ngomong? Nanti saat orang yang menjemputku tiba, bukankah sudah bisa membuktikan identitasku? Ketua satpam itu langsung kesal. Sial, sudah jelas kau datang ke wilayahku untuk menipu. Memangnya kenapa kalau aku banyak ngomong? Dasar brengsek, kau masih berani menunjukkan kekesalanmu. Tidak suka mendengar ucapanku kan? Oke, aku tidak akan berbicara lagi, tetapi akan langsung bertindak. Gimana? Puas kau? Ketua satpam itu langsung mendorong Reva setelah dia selesai berbicara dan menunjukkan ekspresi provokasi di wajahnya. Wajah Reva tampak dingin. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan menggenggam lengan ketua satpam itu. Coba saja kalau kau sentuh aku lagi. Ketua satpam itu sangat marah. Persetan, beraninya kau memukuli aku. Hajar dia. Beberapa satpam itu langsung mengepungnya dengan agresif. Dan pada saat ini tiba-tiba Devi keluar dari dalam. Saat para satpam itu melihat Devi, wajah mereka langsung berubah menjadi penuh kekaguman dan hormat. Ini adalah cucu Dokter Tanaka, gadis cantik yang cukup berada di kota Carson. Seorang wanita yang elegan. Nona Tanaka, ada yang bisa kami bantu? Ketua satpam itu mengangguk dan menghampirinya. Dengan tidak sabar, Devi mengibaskan tangannya. Matanya menyapu kerumunan orang itu dan akhirnya tatapannya jatuh pada Reva. Kau adalah tuan. Untuk sementara Devi tidak bisa mengingat namanya. Reva, jawab Reva. Oh iya, itu Reva. Kau Reva kan? Saat berbicara, Devi juga melihat Reva dari atas sampai bawah. Dan pada akhirnya dia juga merasa kecewa. Sesuai dengan yang dikatakan Louis, bahwa Reva benar-benar tidak memiliki selera dalam hal fashion. Selain itu, saat dia keluar tadi, dia juga melihat Reva sedang tarik-menarik
dengan para satpam yang membuat kebenciannya semakin memuncak. Bagaimanapun juga, seorang pria harus bersikap gentleman di mana-mana. Sedangkan dia malah membuat masalah dengan para satpam dan hampir saja terjadi perkelahian. Pria macam apa dia sebenarnya? Reva mengangguk. Ya, ini aku. Hubungan kau dengan Dokter Tanaka adalah... Dengan tidak sabar, Devi mengibaskan tangannya dan berkata, untuk apa kau bertanya macam-macam? Ayo, ikut aku ke lokasi acara. Beberapa satpam itu langsung membelalakkan mata mereka. Apa yang terjadi? Cucu Dokter Tanaka benar-benar keluar untuk menjemput Reva secara pribadi. Apakah dia benar-benar mengenal Dokter Tanaka? Reva tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti Devi ke lokasi acara. Mata ketua satpam itu hampir loncat keluar. Dia benar-benar tidak paham bagaimana seorang pria yang berpakaian kusut, lusuh seperti itu bisa mengenal orang terkenal seperti Dokter Tanaka. Saat masuk ke dalam aula, dengan tidak sabar, Devi mengajak Reva berkeliling dan memberikan pengantar singkat. Ada prasmanan di sana. Kau bisa pergi ke sana dan makan dulu. Gratis. Kau bisa makan apa saja yang ada di sana tanpa perlu mengeluarkan uang. Ada tempat rekreasi juga di dalam. Setelah makan, kau bisa masuk untuk menonton TV atau melakukan apapun. Semuanya gratis. Dan ruangan di dalam situ adalah ruangan pameran dari beberapa bahan obat langka untuk pertemuan pertukaran medis ini. Jika kau tertarik, kau bisa masuk dan lihat sendiri saja. Aku masih harus menyambut teman-temanku di lantai atas. Jadi kau bisa berjalan-jalan sendiri di sini. Saat Devi berbicara, dia sengaja menekankan kata gratis itu. Dia sangat yakin bahwa Reva hanyalah orang miskin yang datang untuk makan dan minum di sini. Jadi dia harus menekankan kata-kata gratis itu. Setelah dia selesai berbicara, lalu dia mengabaikan Reva dan pergi. Reva juga tidak peduli karena dia mengenal Devi. Yang penting dia bisa masuk. Saat Devi kembali ke ruangan VIP-nya, tampak beberapa anak-anak dari keluarga kaya itu segera mengerumuninya dan bertanya tentang Reva. Devi menceritakan kembali bagaimana Reva hampir berkelahi dengan para satpam itu, sehingga menarik perhatian dari para anak-anak dari keluarga kaya ini. Alin tampak lebih marah lagi. Devi, orang seperti ini punya hak apa untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini? Kalau menurutku, lebih baik kau berdiskusi dengan kakekmu untuk mengusirnya, agar dia tidak mempengaruhi kualitas dari pertemuan pertukaran medis ini. Beberapa orang yang ada di sebelah mereka juga mengangguk. Ucapan Alin benar. Orang seperti ini tidak selevel dengan kita. Dia punya hak apa untuk duduk dan berada di tempat yang sama dengan kita? Jika mereka berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini, tahu bahwa kakekmu membawa orang seperti itu ke sini. Bukankah nantinya malah akan dikira menghina mereka? Kakekmu adalah tuan rumah dari pertemuan pertukaran medis kali ini. Jadi dia harus mempertimbangkan situasinya secara keseluruhan. Nantinya jika perwakilan dari provinsi lain mengetahui tentang ini, mereka pasti akan mengatakan bahwa keluarga Tanakamu tidak menangani acara ini dengan baik. Wajah Devi menggelap, lalu sambil mengibaskan tangannya dia berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Kakekku baru saja marah. Aku benar-benar tidak berani berbicara dengannya lagi. Biarkan begitu saja. Biar orang itu tetap di sini saja. Orang ini juga tidak berguna, tetapi setidaknya dia tidak menggangguku.
masih bisa dikatakan cukup tahu diri juga dia. Kerumunan itu langsung tertawa terbahak-bahak, lalu Alin tersenyum dan berkata, ini juga bisa dikatakan sebagai keuntungannya. Mungkin ini yang disebut dengan harga diri dari orang miskin. Bisa saja sebenarnya di dalam hatinya dia merasa sangat cemas. Devi, apakah dia tidak berani melihatmu tadi? Devi berpikir sejenak dan berkata, dia jarang melihatku. Alin segera berkata, bukannya jarang melihatmu, tetapi dia tidak berani melihatmu. Dengan melihatmu sekilas saja, jantungnya pasti sudah berdetak dengan kencang. Bagaimana mungkin dia bisa berani melihat lebih banyak lagi? Tetapi aku beritahu ya, saat kau tidak memperhatikannya, dia pasti akan melihatmu secara diam-diam. Aku sudah sering melihat pria seperti itu. Orang seperti ini sangat hina dan tidak punya selera. Dia tidak punya nyali untuk melihat wanita cantik. Beraninya hanya mengintip secara diam-diam saja. Di dalam hatinya tidak tahu tersembunyi pikiran kotor macam apa. Devi merinding. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Semakin kau katakan, semakin aku merasa jijik. Oke, kalian jangan khawatirkan masalah aku lagi. Kita datang ke sini untuk bersenang-senang. Bisa tidak, jangan membiarkan orang seperti ini merusak suasana hati kita. Kerumunan itu langsung tertawa dan akhirnya pembahasan mereka berakhir. Pada saat ini, Reva sudah berjalan ke ruang pameran yang ada di belakang. Tujuan kedatangannya kali ini adalah demi teratai salju 1000 tahun. Ada banyak bahan obat langka di ruangan pameran tersebut. Dulu, Reva tidak mengerti mengenai ilmu medis, jadi tentu saja tidak mengenal bahan-bahan ini. Tetapi sekarang dia dapat mengerti dan mengenali bahan-bahan ini dengan jelas hanya dengan melihatnya sekilas saja. Dia sudah bisa mengetahui nilai dari bahan-bahan obat ini. Pertama-tama, dia melihat rumput roh jantung yang diinginkan oleh Anya. Kemudian, dia melihat ada buah mandala yang diinginkan oleh Austin. Putrinya membutuhkan obat ini untuk mengobati penyakitnya. Tentu saja Austin juga sudah mengatakan bahwa buah mandala ini tidak bisa meninggalkan kota Carson. Pameran itu hanya sebagai formalitas saja, karena pada akhirnya tidak peduli provinsi manapun yang menang dan mendapatkan buah mandala itu, tetap harus diberikan kepada Austin. Para keluarga medis dari 6 provinsi itu tidak ada yang berani melawan Austin. Akhirnya tatapannya jatuh kepada teratai salju putih yang merupakan teratai salju 1000 tahun. Reva memperhatikan dengan seksama, dan saat dia sedang terpesona dengan teratai itu, tiba-tiba terdengar suara seruan seseorang wanita dari kejauhan. Reva menoleh dan melihat seorang wanita yang tidak jauh dari sana sedang berteriak. Ada banyak tumpahan anggur merah di pakaiannya. Gelas anggur yang dipegangnya itu jatuh ke lantai. Di sebelahnya tampak seorang gadis langsing yang berpakaian seperti biasa dan tampak bingung. Keduanya bertabrakan sehingga anggur merah itu tumpah dan mengenai pakaian wanita itu. Melihat gadis itu, Reva tidak bisa menahan dirinya untuk tidak terkejut. Kebetulan sekali dia mengenal gadis itu.